Ketika aku melewati di situ, aku tiba-tiba berhenti. Sepertinya aku terjepit oleh batu di kiri kanan tersebut. Padahal tadi teman-temanku Aku seorang gadis dari desa. Banyak yang mengatakan bahwa aku ini cantik, baik orang-orang di sekitarku, orang-orang di kampungku, maupun teman-temanku di sekolah. Memang banyak yang mengatakan bahwa aku ini bunga desa, jadi tercantik di seluruh desaku. Namun ini bagiku menganggapnya adalah hal biasa saja, karena bagaimanapun sampai saat ini pun aku belum punya pacar. Bahkan seusiaku di desaku banyak teman-temanku wanita yang sudah menikah di umurku seperti ini. Namun ketika ada yang mendekati, aku pun mengatakan dengan halus bahwa aku ingin melanjutkan sekolahku dulu. Seperti saat ini, aku pun juga masih sekolah di SMA kelas 2, di mana aku sekolah di ibu kota kabupaten, jadi ada di kota kabupatennya, jauh dari desaku yang berjarak seputar 40 km dari kabupaten, dari ibu kota kabupaten. Aku memang bercita-cita tinggi, minimalnya aku bisa bekerja. Untuk itu aku harus meneruskan sekolah dari jenjang SMA dan juga ingin melanjutkan ke jenjang-jenjang selanjutnya. Di sekolah pun juga demikian. Banyak yang mendekatiku, namun selalu aku katakan dengan halus bahwa aku mau konsentrasi di sekolahku dulu. Untuk itu maka teman-temanku sangat banyak, sehingga juga merasa tidak seperti dikecewakan karena aku menjawab dengan halus. Dan semua teman-teman cowokku selalu aku jadikan juga teman-teman seperti teman-teman lain, sehingga temanku banyak, baik teman cowok maupun cewek. Aku memang senang bersama-sama dengan kawan-kawanku, apalagi saat ini kelas 2 SMA, di mana bila saat kelas 2 SMA biasanya digunakan teman-teman untuk bersenang-senang. Selanjutnya nanti di kelas 3 tentunya akan konsentrasi menghadapi ujian. Memang kadang terpikir seperti teman-temanku cewek lainnya di mana mempunyai pacar. Namun kebanyakan setelah temanku cewek mempunyai pacar, biasanya banyak yang mengeluh karena ada yang mengekang, ada yang nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Wah, pokoknya sangat repot. Jadinya aku pun juga sepertinya ini tidak perlu dulu, harus aku utamakan studiku dulu, harus aku utamakan sekolahku dulu. Demikian. Seperti biasanya liburan di sekolahku pun tiba. Untuk itu selalu banyak saja acara yang disusun oleh kita bersama dengan teman-temanku, baik cowok dan cewek di satu grupku, bahwa kumpul-kumpul untuk mencari tempat-tempat wisata. Kadang juga berkunjung ke rumah teman-temanku yang berada di kecamatan-kecamatan yang berbeda di kabupatenku. Dijadwal habis main ke sini, main ke sana, habis main ke sana, main ke situ. Demikian, sehingga hari-hari libur ini penuh terisi dengan kegiatan-kegiatan liburan untuk refreshing.
itu biasa selalu kami lakukan karena memang ini kesempatan terakhir untuk di SMA untuk liburan. Kalau nanti pun setelah kelas 3 tentunya akan repot, sehingga teman-teman selalu memaksimalkan daripada liburan kali ini. Suatu ketika kami kumpul, kami berencana untuk main ke suatu tempat, di mana salah satu usul dari teman cowokku yang lain, di mana teman-temanku mengatakan bahwa yuk kita liburan, yuk kita coba ambil ke tempat-tempat yang sekiranya bisa menjadi refresh. Kita akan naik gunung, kita akan naik bukit, demikian kata temanku. Terus disambut dengan teman yang lain, mau kemana ya? Gini, yuk kita besok naik ke Gunung Gandul, mumpung harinya besok hari Kamis. Kalau hari libur minggu rame. Memang pada saat itu Gunung Gandul dijadikan objek wisata sendiri oleh orang-orang di seputar Kabupaten Wonogiri untuk dikunjungi, di mana tempat ini bila saat libur maupun pada saat hari raya itu akan ramai sekali untuk bisa naik ke Gunung Gandul dan bisa melihat seluruh pemandangan kota Wonogiri dan juga daerah di seputarnya akan terlihat semuanya di atas Gunung Gandul ini. Gayung pun bersambut, semua menyetujui, yuk mumpung besok Kamis paling tidak banyak orang, bahkan kadang malah kita sendiri. Kita bersembilan sepakat besok berangkat. Yuk besok kumpul di mana? Besok kumpul di tempatnya kosnya Yayu ya. Demikian kata si Agus. Untuk itu kita semua mengiyakan. Besok kita kumpul di rumah Yayu, di mana Yayu ini rumahnya di bawah Gunung Gandul di suatu desa yang namanya Bauresan. Sehingga ketika akan naik bisa melewati kampung-kampung di seputar situ dan terus naik. Biasanya ada dua tempat yang bisa dinaiki. Yang satunya lewat lagi yaitu di seputar daerah Giriwono. Tapi bila melewati di desa Bauresan ini terus naik ke atas, itu pun juga bisa. Biasanya orang menyebutnya daerah ini tempatnya Yayu ini Cubluk. Pada Kamis paginya kami bersembilan sudah berkumpul di rumahnya Yayu, di mana temanku cowok ada 4 dan kita yang cewek ada 5 orang. Terus kita bersama-sama berangkat. Yuk berangkat pagi saja sekarang sehingga nanti tidak terlalu panas bila kita ada di Gunung Gandul, berada di puncaknya Batu itu. Gunung Gandul adalah tempat di Kabupaten Wonogiri, di kota Wonogirinya, di mana bisa terlihat di seputar kota Wonogiri ada seputar batu besar yang bernama Gunung Gandul. Memang tempat ini sangat bersejarah. Katanya juga ada hal-hal yang mengatakan banyak orang bahwa di sini juga tempatnya tempat gaib. Namun aku dan teman-temanku biasa untuk mencoba naik saja, tidak memikirkan itu pun, karena memang banyak sekali juga orang-orang yang bermain dan juga merefresh badannya untuk melihat-lihat di seputar Gunung Gandul. Gunung Gandul saat itu memang digunakan untuk para remaja bahkan dewasa untuk menjadi objek wisata yang gratis, di mana tempat ini Gunung Gandul ini memang begitu indah. Saat itu memang belum dibangun waduk Gajah Mungkur, waduk serbaguna Gajah Mungkur, di mana waduk ini juga sekarang menjadi objek wisata yang selalu ramai. Saat itu memang tidak ada hiburan lain kecuali memang kalau di kota Wonogiri sendiri naik Gunung Gandul dan juga bermain-main di seputar kota, pasar dan sebagainya. Begitu kita naik sampai ke Gunung Gandulnya, di puncaknya akan terlihat seluruh kota Wonogiri dan juga di desa-desa dan kecamatan-kecamatan seputarnya, serta juga di daerah yang lain yang nun jauh di sana kelihatan sekali pegunungan-pegunungan dan indahnya pemandangan di kota Wonogiri ini, sehingga sangat disenangi oleh para remaja untuk mengunjunginya. Terus kita lanjutkan perjalanan melalui desa Bauresan ini, terus naik, akhirnya ketemu rerembunan pepohonan yang sangat lebat.
di mana kita lalui pohon-pohon yang besar dan juga ada makam. Sepertinya makam yang sudah tua. Kita naik terus dan akhirnya kita ketemu pada suatu daerah-daerah berbatuan dengan juga ada pepohonan yang terus akan menuju ke puncak Gunung Gandul. Dalam perjalanan ini pun aku teringat akan nasihat dari bapakku, di mana bapakku pernah bercerita, yen kowe dolan ning Gunung Gandul ojo nganggo klambi apa barang sing warna ijo. Waduh, aku jadi teringat bahwa aku memakai celana dalam atau sidi yang berwarna hijau. Waduh, sedikit aku resah dan khawatir, namun itu segera aku hilangkan perasaan itu. Terus aja aku berjalan. Wah, itu kan zaman dulu waktu dengan ibuku, waktu dengan bapakku ketika remaja diceritakan. Demikian, aku terus aja menghilangkan keresahan ini. Dilalui bebatuan sehingga harus hati-hati untuk menuju ke puncak ini, dan kita bersembilan melaluinya dengan melihat juga keadaan terutama yang wanita-wanita agar juga hati-hati. Dan kita terus menuju ke atas dan tiba juga pada suatu batu yang berkelok dan terus naik, di mana kita harus memanjat dan melaluinya. Kita panjat bebatuan di mana ada beberapa bebatuan yang harus kita lewati, bebatuan sempit, di antara ada beberapa bebatuan yang harus kita lewati seperti lorong tersebut, dan kita naik dan akhirnya kita bersembilan sampai di puncaknya. Semua berjalan dengan mulus. Alhamdulillah selamat. Bersembilan kita menikmati pemandangan indah di seluruh kota Wonogiri dan juga desa-desa serta kecamatan-kecamatan di sekitarnya, dan juga nun jauh juga terlihat pegunungan-pegunungan. Kita 4 cewek dan 5 cowok menikmatinya dengan bersyukur alhamdulillah bisa melihat seluruh keindahan kota di masa liburan ini. Bersembilan kita sembari makan yang kita bawa dan minum yang kita bawa dengan menikmati pemandangan dan rasa syukur betapa indahnya alam di Indonesia ini, terutama di wilayahku di Kabupaten Wonogiri. Begitu terasa angin semilir dan juga burung-burung yang berciutan masih terdengar, di mana di bawah terlihat pohon-pohon besar, rerimbunannya hutan di seputar situ terlihat indah sekali. Begitu sejuk dan semilir angin yang begitu menerpa, sepertinya kita berada di angkasa. Sudah terasa cukup kita berada di puncak Gunung Gandul. Kita memutuskan untuk turun kembali. Turun hati-hati dengan didahului yang 3 cowok dahulu sehingga bisa membantu yang cewek untuk turun. Ketika pada suatu tempat di bebatuan di mana ada 2 batu yang kiri kanan, semua teman-temanku 3 cowok yang pertama tadi dan juga 2 temanku cewek sudah berada di depan, dan ketika aku melewati di situ aku tiba-tiba berhenti. Sepertinya aku terjepit oleh batu di kiri kanan tersebut. Padahal tadi teman-temanku biasa saja. Ketika melewati batu ini aku tiba-tiba terhenti. Badanku terasa dihimpit oleh 2 batu. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak bisa bergerak, hanya tanganku saja yang bisa kugerakkan, sedangkan tubuh ini semuanya tidak bisa, kecuali badanku. Tanganku masih bisa bergerak, tanganku masih bisa bergerak, dan kakiku masih bisa bergerak, tapi badan ini berhenti. Temanku sudah mencoba menarik dan bagaimana ya, loh ini kok tidak bisa ya. Semua pada kebingungan karena aku tidak bisa apa-apa. Masih sadar, masih bisa berbicara, berkata-kata, namun tidak bisa keluar dari 2 batu ini, tidak bisa. Terus semua temanku bingung. Sedangkan 3 cowok yang sudah duluan dan juga temanku cewek yang 2 membantu. Begitu juga temanku yang masih tertinggal di belakangku.
di mana ada cowok dan juga ada ceweknya. Semua bingung. Akhirnya aku teringat pada apa yang dikatakan dan diceritakan bapakku, bahwa ketika remaja bapakku pun mengalami seperti itu ketika ibuku tidak bisa melewati batu ini. Batu ini sepertinya menghimpit, dan teringat apa pesan bapakku dan cerita dari bapakku tentang ibuku ketika masih remaja. Untuk itu aku teringat, wah iya, aku memakai celana dalam yang berwarna hijau, memakai CD yang berwarna hijau. Waduh, apa ini ya? Untuk itu aku sedikit berpikir, dan selanjutnya teman-temanku aku sarankan untuk menghadap membelakangku semua, baik yang ada di belakangku, yang masih ada di belakangku di atas batu, dan juga temanku yang sudah berhasil melewatinya di depan. Semua tak suruh untuk membelakangiku, dan aku berkata, jangan membalikkan badan dulu kalau aku belum mengatakan ya. Demikian kataku. Aku malu karena aku harus melepas celanaku, ini pun belum tentu bisa. Dan teman-temanku semua menurut. Tidak ada yang menghadap ke diriku, semua menghadap membelakangiku semua. Di saat itulah tanganku masih bisa meraih di celanaku, dan akhirnya kulorotkan, dan akhirnya kubuang dalam semak. Ketika aku pegang masih belum bisa. Ketika aku buang dalam semak itu, aku terlepas, aku bisa lepas. Ku ambil celana itu kembali dan ku masukkan dalam tas kecilku, dan aku mengatakan ke temanku, sudah, monggo silahkan. Semua pada heran. Ke-8 temanku ini semua pada heran. 4 cewek temanku dan juga 4 cowok temanku semua pada heran. Loh, kok bisa ya? Wah, kamu punya ilmu ya? Kamu punya ilmu. Sudah. Alhamdulillah, nanti ada aku ceritakan. Demikian kataku. Aku tidak bercerita tentang hal ini karena aku juga malu. Namun biar ini aku simpan, hanya temanku aku berikan, nanti aja aku ceritakan. Di dalam perjalanan teman-temanku semua heran pada diriku. Wah, kamu punya ilmu apa? Yanti, demikian dia memanggilku. Teman-temanku tidak tahu betapa merasakan silirnya bagian bawahku, benar-benar silir, dan juga rasa khawatir akan ada angin yang menerpa. Itu akan menjadikan aku malu. Semoga anginnya tenang sehingga tidak tersibak dari rokku ini. Waduh. Kulanjutkan bersama teman-temanku perjalanan itu menuju ke bawah, dengan aku sebenarnya tidak menggunakan apa-apa dan terasa silir di bagian bawahku. Aku tetap sebenarnya juga sedikit geli, namun juga semoga saja tidak ada angin yang nakal yang menerpanya. Karena ketika zaman itu aku memang tidak senang menggunakan celana panjang. Aku termasuk salah satu cewek yang selalu menggunakan rok, selalu menggunakan baju rok gitu, bukan memakai celana panjang. Zaman saat itu memang jarang sekali. Biasanya cewek-cewek dolan kemanapun ya pakainya rok seperti itu. Jadi ini menjadikan aku terasa silir seperti tanpa ada penutup apapun. Ya risih sebenarnya, namun aku diam saja. Tidak ada temanku yang tahu. Tapi ketika aku sudah terlepas tadi, aku ambil lagi celanaku dan kumasukkan dalam tas kecilku. Berjalan terus menuju ke bawah, akhirnya sampai ke rumahnya si Yayu. Teman-temanku banyak yang menanyakan, loh kok bisa ya? Terutama teman-temanku cowok. Aku hanya jawab, ya semua kan bisa, kita berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan-kemudahan. Itu aja ceritaku. Pada tidak percaya, wah mesti kamu punya ini, punya itu, punya, wah pokoknya banyak sekali komentarnya. Aku hanya terdiam dan hanya tersenyum. Sesampainya di rumah, aku pada malam harinya bercerita ke bapakku tentang hal yang menimpaku tadi siang. Bapakku hanya berkata, lah yo jenenge kuwi nek dikandani wong tuwa ki yo nggugu to wo.
Lah ya kalau dikasih tahu orang tua tuh ya harus taat gitu loh nak. Demikian kata bapakku. Akhirnya bapakku menunjukkan, coba kamu buka itu kalau tidak percaya. Di laci lemarinya bapak kecil itu, di bawah lihat ada kotak, coba kamu ambil. Itu enggak bapak kunci. Akhirnya kotak itu aku ambil, aku serahkan ke bapakku, namun bapakku mengatakan coba dibuka. Akhirnya kotak itu aku buka. Benar, di dalamnya ada celana berwarna hijau, CD berwarna hijau, celana dalam berwarna hijau. Lho iku dua ibumu kui. Lho itu pokoknya ibumu, ku simpan sampai saat ini. Kamu aja tak ceritakan nggak percaya, baru kejadian kalau percaya. Lain kali jangan diulang. Demikian kata bapakku. Benar, benar, ini adalah bukti nyata dari apa yang diceritakan bapakku. Untuk itu, mulai saat ini apapun kata orang tahu, aku tidak pernah membantah. Walaupun mungkin sedikit repot kalau harus kembali atau menggantikan apapun harusnya aku lakukan. Kembali ke kosku juga bisa, karena aku juga kos di Wonogiri untuk mengganti celana, tapi itu aku abaikan, aku sepelekan, aku biarkan saja. Akhirnya terjadi. Ibuku pun berkata, lah yowo kowe yo kudu nggugu. Lah ya nak, kamu ya harus taat, harus patuh. Nggih Bu, demikian kataku. Mengingat cerita ini, aku selalu merinding. Tunggu cerita Mas Horizon De Costa selanjutnya. Selamat malam, salam hororisasi.